Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 19440135 PT 08040 dengan dosen pembimbing Prof. Widodo SPMPC PhD ingin mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul kualitas fisikokimia dan organoleptik susu sapi terfermentasi dengan inokulum kombucha, teh hitam, dan teh hijau. Adapun hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini, yang pertama, susu memiliki banyak kandungan nutrisi sehingga susu sering dijadikan media pertumbuhan untuk mikroorganisme yang menyebabkan susu mudah rusak. Akan tetapi, susu juga merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri asam laktat yang bersifat probiotik dan diperlukan oleh tubuh. Susu dapat diolah menjadi minuman fermentasi dengan bantuan bakteri dan yeast. Selain bakteri asam laktat, campuran bakteri dan yeast yang dapat digunakan dalam fermentasi susu adalah kombucha. Kombucha dapat digunakan dalam fermentasi susu. Laktosa yang terkandung pada susu dapat dipecah oleh bakteri asam laktat menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa kemudian dimanfaatkan oleh yeast untuk menghasilkan etanol yang akan bereaksi dengan bakteri asam asetat untuk memproduksi selulosa dan asam asetat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas fisikokimia dan organoleptik susu sapi dengan penambahan inokulum kombucha teh hitam dan teh hijau. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kualitas fisikokimia dan organoleptik dari susu sapi dengan inokulum kombucha, teh hitam, dan teh hijau, serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah diversifikasi produk susu. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari penelitian ini, fermentasi susu. Yang pertama, susu fermentasi merupakan produk susu yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi susu adalah bakteri, yeast, kapang, atau kombinasi antara ketiganya. Selanjutnya, pada fermentasi kombucha, mikroorganisme yang berperan pada proses fermentasi akan menfermentasi sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang akan dikonversi menjadi etanol. Bakteri asam asetat akan menfermentasi glukosa menjadi asam glukonat dan fruktosa yang akan menjadi asam asetat. Proses fermentasi ini akan menghasilkan asam-asam organik berupa asam sitrat, asam malat, asam tartarat, asam oksalat, dan asam fursinat. Kombucha merupakan minuman fermentasi teh dan gula dengan simbiosis campuran bakteri dan yeast dengan membentuk tifungmus. Adapun bakteri yang terlibat pada proses fermentasi kombucha ini antara lain acetobacter dan bakteri asam laktat yang berperan yaitu lactobacillus dan lactococcus. Kombucha pada penelitian ini, uji organoleptik dapat dilakukan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya terima terhadap produk. Nah, kemampuan indera dalam nilai meliputi kemampuan deteksi, mengenali, membedakan, membandingkan, dan ketidakmampuan dalam suka ataupun tidak suka. Landasan teori pada penelitian ini yang pertama, susu memiliki banyak kandungan nutrisi sehingga menyebabkan susu mudah untuk pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan susu mudah rusak. Dengan begitu, proses fermentasi dapat memperpanjang masa simpan susu dengan melibatkan campuran bakteri asam laktat maupun bakteri asam asetat. Selain itu, untuk memperpanjang masa simpan susu dengan metode fermentasi juga dapat dilakukan dengan penambahan inokulum kombucha. Hipotesis dari penelitian ini, fermentasi susu dengan inokulum kombucha teh hitam dan teh hijau akan mempengaruhi sifat fisik seperti viskositas, sineresis, dan total solid. Proses fermentasi juga akan menghasilkan asam-asam organik, vitamin, dan alkohol. Selain itu, penggunaan medium inokulum yang berbeda serta tingkat konsentrasi fermentasi yang berbeda akan mempengaruhi sifat fisikokimia dan organoleptik pada susu fermentasi. Adapun alat yang digunakan sebagai berikut dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan pada November hingga Januari 2023, berlokasi di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan petak terbagi atau split plot dengan parafilter 5%. Serta penggunaan inokulum kombucha sebagai subplot ditambahkan sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, dan apabila terdapat perbedaan akan dilanjutkan dengan uji DMF. Selanjutnya yang pertama, pembuatan inokulum kombucha. Pembuatan inokulum kombucha dilakukan dengan teh hitam dan teh hijau diproduksi dengan menyeduh
masing-masing teh menggunakan aqua 1000 ml dengan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, teh disaring dan didinginkan. Setelah itu, teh hitam dan teh hijau dimasukkan ke dalam kaca steril dan ditambahkan kultur kombucha 2,5% dan 10% volume yang berasal dari fermentasi sebelumnya. Lalu diinkubasi selama kurang lebih 7 hingga 14 hari pada suhu ruang. Selanjutnya pada pembuatan susu fermentasi, susu sapi yang telah dipasteurisasi akan ditambahkan inokulum kombucha teh hitam dan teh hijau dengan tingkat konsentrasi yang berbeda, yaitu sebesar 5%, 10%, 15%, dan 20%. Selanjutnya, susu pasteurisasi tersebut akan difermentasi selama 24 jam pada suhu 42 derajat Celcius. Selanjutnya pada proses penelitian ini menggunakan kontrol berupa yogurt. Adapun proses pembuatan yogurt dengan campurkan susu pasteurisasi dengan kultur bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya dilakukan pengujian viskositas dengan menambah sampel susu sebanyak 200 ml dimasukkan ke dalam gelas piala 250 ml. Kemudian spindle dicelupkan ke dalam sampel dan diatur ketinggian viskometer hingga menandakan tanda garis tercelup. Pengukuran dilakukan dengan cara menekan tombol on dan spindle dibiarkan terputar selama 20 hingga 30 detik. Lalu angka yang dituju oleh spindle akan dicatat dan hasil akan dirata-ratakan. Selanjutnya uji total solid dan kadar air. Uji total solid dan kadar air dilakukan dengan metode Horwitz dengan terlebih dahulu cawan porselin dikeringkan pada oven bersuhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu cawan didinginkan pada desikator selama 10 menit dan ditimbang dengan timbangan analitik. Berat cawan dicatat pada dalam gram. Lalu sampel susu fermentasi ditimbang sebanyak 5 gram ke dalam cawan dan dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah 12 jam, cawan dimasukkan ke dalam desikator selama 60 menit dan ditimbang. Total solid dan kadar air didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, uji sineresis. Sineresis dilakukan dengan sampel susu ditimbang sebanyak 50 gram sebagai berat awal, lalu dituangkan ke dalam toples kaca kecil yang sudah diberi corong dan kain, lalu didiamkan. Lalu cairan yang memisah akan ditimbang sebagai berat susu fermentasi dan dihitung menggunakan rumus yang tertera. Selanjutnya, uji pH dan keasaman. Uji pH dan keasaman dilakukan dengan elektroda dicuci dan dibilas dengan aqua terlebih dahulu. Selanjutnya, pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan buffer pH 7. Lalu pengukuran pH dilakukan pada susu fermentasi yang telah disiapkan. Sedangkan pengujian keasaman dilakukan dengan metode titrasi menurut penelitian Jannah et al. 2014. Dengan cara sebanyak 20 ml sampel ditambahkan dengan 2 hingga 4 tetes indikator pV 1%. Selanjutnya dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 N hingga berwarna merah muda dan stabil. Lalu keasaman susu dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada berikut. Selanjutnya uji kadar alkohol dilakukan dengan sampel sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam destilasi jeldal lalu ditimbang dengan tambahkan aqua sebanyak 100 ml. Lalu destilasi dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius dan hasil tersebut ditampung menggunakan ke dalam aeromeyer hingga volume mencapai 50 ml dan dimasukkan ke dalam piknometer yang sudah diketahui beratnya. Lalu hasil yang terdapat kemudian akan dihitung menggunakan rumus yang tertera pada lampiran berikut. Selanjutnya uji kadar laktosa dilakukan dengan sampel susu sebanyak 5 gram, kemudian dilarutkan dengan aqua dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 25 ml. Kemudian diencerkan hingga mencapai tanda batas. Lalu larutan yang telah diencerkan dipindahkan ke tabung sentrifugasi dan disentrifuse menggunakan kecepatan 3.500 rpm selama 15 menit. Supernatan yang didapat akan diambil dan disaring, kemudian diencerkan kembali sebanyak 4 kali, lalu akan dipindahkan ke vial dan injeksi ke dalam HPLC. Hasil yang didapat kemudian dihitung menggunakan rumus yang tertera. Selanjutnya,
Uji kadar protein dilakukan dengan metode Jeldal dengan memasukkan sampel susu sebanyak dengan memasukkan sampel susu fermentasi ke dalam tabung Jeldal dan dilakukan destruksi H2SO4 dimasukkan untuk belangko tanpa sampel. Selanjutnya, destruksi dilakukan pada suhu 200 hingga 250 derajat Celcius selama 2 hingga 3 jam hingga terdapat perubahan warna dari hijau menjadi jernih. Selanjutnya, dimasukkan Aquades ke dalam sampel dan dipindahkan ke dalam air Erlenmeyer dan ditambahkan NaOH, kemudian didestilasi. Destilasi kemudian ditampung pada air Erlenmeyer, kemudian diteteskan indikator MO dan indikator PP. Proses destilasi diakhiri dengan dititrasi menggunakan H2SO4 hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Kemudian, hasil yang didapat dihitung menggunakan rumus yang terdapat pada lampiran berikut. Selanjutnya, uji kadar lemak dilakukan menggunakan metode Babcock dengan memasukkan sampel susu fermentasi ke dalam botol Babcock, kemudian diberi tetesan H2SO4 pekat sebanyak kurang lebih 17,5 ml dan disentrifuge selama 10 hingga 15 menit. Lalu gumpalan yang terdapat di atas permukaan cairan ditambahkan air panas pada botol Babcock hingga larutan yang terdapat pada botol Babcock naik hingga leher botol. Kemudian disentrifuge kembali selama 5 menit dan ditambahkan kembali air panas hingga lemak naik ke permukaan leher botol. Selanjutnya, botol Babcock direndam ke dalam air hangat dan dikeringkan. Selanjutnya, lapisan lemak yang terdapat dihitung menggunakan rumus yang terdapat pada slide ini. Lalu, selanjutnya, uji asam organik dilakukan menggunakan metode HPLC dengan menambahkan 10 ml sampel susu, ditambahkan H2SO4 sebanyak 40 ml, dan divortex dan disentrifugasi selama 10 menit. Supernatant yang didapat kemudian disaring lalu diukur menggunakan alat HPLC. Lalu hasil yang didapat kemudian diamati. Selanjutnya, uji organoleptik dilakukan menggunakan panelis sebanyak 13 orang. Adapun uji organoleptik dilakukan menggunakan 5 parameter uji, meliputi tekstur, warna, aroma, rasa, dan daya terima. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada proposal penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.